teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKY Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Aduh, ini pakaian-pakaian mesti dirapiin dulu nih. Wah, berapa minggu lagi nih selesai nih camping. Taruh dulu. Iya. Oh iya, ini hari Minggu. Mau kebaktian sekolah Minggu. Losa Lena di mana ya? Losa Lenlen di mana? Losa Lenlen. Ya, Losa. Losa Lenlen. Losa dari mana? Habis cari-cari bunga nih, Losa. Wah, bagus bunganya. Aduh, indah sekali ciptaan Tuhan. Masa ingat gak cari-cari bunga? Hari ini kita mau kebaktian sekolah Minggu. Iya, Losa. Kita sapa anak-anak di rumah dulu. Ya, Halo, selamat pagi. Grave Kids, apa kabar? Losa, apa kabar? Oh, baik dong, Losa. Senang banget ya cari. Iya, bunganya cantik ya, Losa ya. Iya, pantesan Losa Leni bangun, Losa Lenlen udah nggak ada, ternyata cari bunga. Iya. Losa Lenlen, bunganya taruh dulu deh, taruh dulu. Oke, Losa. Sudah waktunya kita mau kebaktian sekolah Minggu bersama anak-anak. Sudah siap Losa Lenlen? Siap dong, Losa. Yuk, anak-anak di rumah bagaimana? Sudah siap? Siap semua dong ya. Iya, pastinya. Yuk, kita mau mulai kebaktian kita hari ini dengan menyanyi satu lagu. Apa Losa? Lagu apa? Morning, Father. Morning Jesus. Musik. Kita sama-sama ambil sikap doa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur hari ini buat Allah kita yang baik. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, morning Jesus. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. You give me breath. I want to praise you, Lord. Sekali lagi anak-anak di rumah. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. You give me breath. I want to praise you, Lord. Musik saja memainkan pujian ini sambil anak-anak kita renungkan kebaikan Tuhan. Coba anak-anak pikirkan tadi pagi bangun, papa mama bantu bangunin, siapkan kita mandi, siapkan sarapan untuk kita. Semua itu karena kasih Tuhan. Yuk sama-sama kita mau bilang sekali lagi, morning Father, morning Jesus. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, morning Jesus, morning Holy Spirit.
Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bangun menikmati kasih Tuhan. Karena itu di hari Minggu yang indah ini, kami mau memuji Tuhan, kami mau bergerak menari untuk Tuhan. Dan kami mau serahkan hati kami supaya Tuhan isi dengan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, kuasai hati dan pikiran kami supaya kami bisa fokus dan konsentrasi menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan biarlah kalau ada hal-hal yang mengganggu, kami tolak dalam nama Yesus. Supaya hari ini benar-benar spesial, waktu kami dengan Tuhan menjadi satu waktu yang terbaik, yang indah. Dan hati Tuhan menjadi senang karena kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pimpin kami dari pertama sampai selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Lose, bagaimana perasaannya kalau hari Minggu Lose sudah dapat bunga yang cantik? Seneng dong Lause. Senang? Iya, senang. Kalau senang kita harus ngapain nih, Lose? Pasti nyanyi buat Tuhan lah. Oh, nyanyi buat Tuhan. Nyanyi Karena- sambil apa? Sambil gerakan ya. Sambil gerakan. Bergerak. Kira-kira Lose pengen nyanyi lagu apa nih buat anak-anak? Ajak anak-anak nyanyi lagu apa nih? Apa lah ya Lause ya? Lause Untuk aja deh yang mengingat pilih kasih deh. Tuhan. Lagu Lause aja apa? deh yang pilih. Lose pilih. Oke deh. Bagaimana kalau kita menyanyi lagu panjang dan lebar? Iya, boleh, Apa yang Lose. panjang dan lebar sih? Emang mie lebar? Kasih Tuhan dong Lause. Oke. Kasih Tuhan yang panjang dan lebar, tinggi dan dalam, tidak terukur. Yuk anak-anak di rumah, sama-sama siap-siap gerakannya berdiri. Ayo siap yang sehat. Kita mau nyanyi panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi. Sekali lagi panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Kasih Yesus tinggi dan dalam. Kasih Yesus tinggi dan dalam. Iya, dalamnya laut Lose bisa ukur nggak? Gak bisa. Tingginya langit Lose bisa ukur nggak? Masih bisa. Masih bisa. Tapi itu para ahli ya, saintis. Kasih tapi Yesus kalau bisa nggak nggak diukur? bisa sama sekali Lause. Luar biasa ya kasih Tuhan Iya. kita ya, Lose. Senang punya Tuhan Yesus. Aduh, senang banget Lause. Tuhan itu tinggi, kasihnya benar-benar luar biasa. Iya, benar, Tinggi Lause. dan dalam, panjang dan lebar, kita nggak bisa ukur. Karena itu kita harus apa sama kasih Tuhan nih? Kita harus bersyukurlah. Bersyukur dan terus Setia. Nah, daripada kita ngobrol terus Lose, mending kita nyanyi bersama-sama anak-anak satu lagu. I want to be faithful. Yuk anak-anak sama-sama kita belajar. Nanti ikutin Lose Len gerakannya berdiri ya. ya. Oke, lagu ini mungkin yang lalu sudah ada pernah dengar, tapi mungkin ada yang masih baru-baru juga. Nggak apa-apa, kita terus belajar memuji Tuhan. Bener kan Lose? Iya, bener, Lose. Sama-sama. Sama-sama ya. Ikutin gerakannya sambil menyanyi lagunya. God gives to all his children talents for great and small. My gifts belong to Jesus. I let him use them all.
to be faithful in all that I do. I want to be faithful through every test. I want to be faithful. I'll give him my best. I want to be faithful. I want to be faithful. I'll give him my best. Amin, Lose. Mau berikan yang terbaik untuk Tuhan? Iya, amin. Karena itu sekarang kita mau berikan persembahan untuk Tuhan. Ya, Lose. Iya, Lose. Sambil orang tua atau orang dewasa di rumah membantu kita men-scan apa? Barcode yang di samping Ya, ini. QR yang di atas ini. Iya. Lalu kita memuji Tuhan. Biar bukan sambil ya, tapi memang benar-benar kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Lagu apa, Lose? Kami bawa korban Korban syukur. syukur. Ya. Kami bawa korban syukur ke rumah-Mu, oh Tuhan. Sukacita serta mazmur ke rumah-Mu, oh Tuhan. Hanya padamu Tuhan, puji syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan, segala sekali lagi kami bawa korban syukur. Kami bawa korban syukur ke rumah-Mu, oh Tuhan. Sukacita serta mazmur ke rumah-Mu, oh Tuhan. Hanya padamu Tuhan, puji syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan, segala hanya padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan, puji syukur kami panjatkan. Hanya padamu Tuhan, segala kemuliaan, segala kemuliaan. Lose Len, boleh minta tolong Lose doakan persembahan kita? Ya, Lose. Oke, Lose. Oke. Ya, anak-anak semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah ya Tuhan, dan kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat buat kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Lose, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan, seri sifat-sifat Allah. Tentang apa ya? Aduh, tentang apa ya Lose ya? Seri sifat Allah yang mana nih? Ayo. Aduh, Lose lupa Lose. Lupa bener. Iya. Biar penasaran di rumah, tunggu. Nanti Lose Malvian akan sampaikan untuk kita. Tapi kita angkat dulu satu pujian sebagai doa di hadapan Tuhan untuk persiapan firman Tuhan. Baca kitab suci, Doa tiap hari. Ya sih. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari. Sekali lagi ya, sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lose, sudah siap dengar Iya, siap firman Lose. Tuhan? Oke, kalau begitu kita persilakan Lose Malvian, silakan. Aduh, tadi ya
kok Lause Lady salah sebut sih? Kan hari ini yang ngajar Lause Andrian. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Salah sebut, pasti juga anak-anak sudah pikir yang ngajar bukan Lause Andrian. Tiba-tiba munculnya Lause Andrian. Halo anak-anak Brave Kids. Hari ini yang ngajar Lause Andrian. Atau jangan-jangan tadi kena prank ya dari Lause-Lause yang salah sebut ya. Tapi ngomong-ngomong, kita bersyukur ya kalau hari ini kita masih boleh dikasih kesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan. Bahkan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini akan disampaikan, biar gak salah-salah lagi ya, oleh Lause Andrian tentunya. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah masuk di minggu yang terakhir untuk kita belajar tentang sifat Allah atau karya Allah. Nah, ada yang masih ingat nggak? Di minggu-minggu sebelumnya sudah bahas tentang apa-apa aja? Ayo, coba adik-adik ingat-ingat, sudah bahas tentang apa-apa aja. Yang pertama, bahas tentang Allah yang Maha Kasih. Wah, berarti Allah yang penuh kasih, yang kebaikannya itu luar biasa, yang tetap mengasihi kita, walau kita mungkin kadangkala suka mengecewakan hati Tuhan. Yang kedua, tentang apa ayo? Allah yang Maha Tahu. Terus yang ketiga, juga belajar tentang Allah yang Maha Hadir. Yang keempat, tentang Allah yang Maha Kuasa, yang hebat, yang mampu tolong kita, yang kuasanya, wow, dahsyat sekali. Tapi yang kelima, bukan cuma ada Allah yang Maha Kuasa, tapi juga ada Allah yang Maha Kudus, yang betul-betul suci, yang tidak berdosa. Dan selain Allah yang Maha Kudus, yang keenam, kita juga belajar tentang Allah yang panjang sabar. Dan minggu yang lalu, kalau adik-adik masih ingat, kita belajar tentang Allah yang Maha Setia. Allah yang setia. Dan hari ini, dengan Lause Andrian, kita akan belajar satu sifat Allah, atau satu karakter Allah, atau satu karya Allah yang luar biasa juga. Apa itu? Sebelum sama-sama kita akan belajar, mari kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami masih boleh dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh beribadah. Kami bersyukur bagaimana Tuhan boleh memimpin kehidupan kami sampai hari ini. Dan sekarang Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin mengetahui isi hati Tuhan, semakin tahu apa yang Tuhan mau kerjakan, dan supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang baik, yang istimewa. Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, coba lihat nih, Lause Andrian selain pegang Alkitab, Lause Andrian juga hari ini lagi pegang sesuatu nih. Coba lihat, Lause Andrian lagi pegang apa nih? Nah, pastinya adik-adik tahu ya, Lause Andrian lagi pegang susu. Aduh, siapa di sini yang suka minum susu? Ayo, siapa di sini yang pecinta susu? Entah itu susu putih ya, susu rasa stroberi, susu coklat, atau susu apapun lah ya, yang ada rasanya berbeda-beda. Siapa yang suka? Pasti ya, pasti kita suka minum susu. Dan kita suka, apalagi ya, suka mencampuri susu dengan minuman-minuman yang lain supaya lebih apa? Lebih enak ya. Tapi Lause Andrian yakin semua kita pasti pernah dan suka minum susu. Sama kayak Lause Andrian juga hari ini bawa susu, suka minum susu. Nah, tapi Lause Andrian mau simpan susu ini supaya tidak cepat habis. Siapa ayo yang kayak Lause Andrian kalau beli sesuatu nggak mau cepat-cepat habisin, harus disimpan dulu kali ya, ditaruh di kulkas supaya nggak keburu habis, supaya kalau mau minum malam atau mau minum besoknya tetap masih ada. Tapi yang namanya makanan, yang namanya minuman, sekalipun kita mungkin akan simpan, tapi juga akan habis kan? Kita pasti akan minum, perlahan diminum, lama-lama jadi habis. Begitupun kalau kita makan ya, entah kita makan apapun, sekalipun makanan itu banyak, makanan itu besar atau mungkin panjang,
Tapi yang namanya makanan pasti akan habis. Begitupun dengan susu. Apalagi kalau itu susu dan makanan kesukaan. Pasti akan cepat habis tentunya. Nah, selain ada susu, ada banyak hal juga yang kadangkala kalau adik-adik Brave Kids berpikir itu juga akan habis. Contoh, atau mungkin akan lenyap, akan hilang. Misalnya tempat. Kalau kita punya tempat, kadangkala tempat itu bisa nggak hilang, bisa nggak lenyap, bisa. Kalau misalnya ada gempa bumi yang kuat, ya bangunan itu, tempat itu pasti akan hancur. Atau kalau adik-adik bisa lihat di Google, ada tempat-tempat atau ada daerah-daerah yang dulunya ada, tapi karena air laut yang semakin tinggi, menutupi tempat itu, hilang deh ya, hanyut deh ya, hilang. Dan kalau kita berbicara mengenai umur kita, umur juga bisa selesai, bisa habis, bisa berakhir. Kita lahir dari kecil, naik ke remaja, ke pemuda, jadi orang tua, jadi kakek, jadi oma, selesai sudah. Ya, begitu ya. Bahkan hidup kita juga bisa hilang, bisa lenyap, bisa habis. Wah, kenapa sih Lose? Ya iya, karena kita hidup di dalam dunia yang semuanya itu terbatas. Tidak ada yang namanya abadi. By the way, atau ngomong-ngomong, kenapa ya Lose Andrian dari tadi berbicara mengenai sesuatu yang akan habis? Coba adik-adik tebak, kenapa Lose Andrian dari tadi berbicara mengenai sesuatu yang akan hilang, yang akan habis, yang tidak bisa bertahan lama. Entah itu makanan, minuman, tempat, umur kita pasti akan terus bertambah. Dan kalau umur kita terus bertambah, kita makin tua, ya makin hari makin tua, ya pasti kita lama-kelamaan kita nggak akan mungkin dong hidup sampai berabad-abad, ya nggak akan mungkin ya. Karena pasti kalau udah tua banget ya pasti banyak penyakit ya. Dan lama-kelamaan Tuhan panggil kita ya kita mati. Juga begitupun dengan hidup ini, hidup akan berakhir. Kenapa coba? Kenapa Lose Andrian bilang tentang sesuatu yang akan habis, yang akan hilang, yang bisa berubah dan akan berakhir? Kenapa? Karena Lose Andrian mau mengatakan bahwa tidak ada satu apapun di dunia ini yang abadi, yang bisa bertahan lama, atau yang disebut dengan kekal, bertahan lama. Ada nggak? Ada nggak manusia yang dari dulu sampai sekarang bertahan? Nggak ada. Ada nggak orang-orang yang dulu sekali? Nggak ada. Pasti mereka sudah meninggal di tahun berapa, sudah mati di tahun berapa. Ada nggak hewan-hewan yang dari zaman-zaman dulu yang sampai saat ini ada? Mungkin ada, tapi juga mungkin tidak ada. Ada hewan-hewan yang sudah dikatakan punah, sudah nggak ada. Bahkan kalau kita pun punya makanan, sekalipun kita akan pesan banyak burger, pasti juga akan habis kalau dimakan. Apapun tidak akan bertahan selama-lamanya atau yang disebut dengan kekal. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang terbatas, yang semuanya itu ada waktunya. Semua ada waktu. Begitupun hari ini ya. Hari ini juga akan berakhir. Kita akan berpindah hari ke hari Senin. Dari hari Senin akan pindah ke hari Selasa. Dan kita nggak bisa balik ke hari-hari sebelumnya. Karena sudah lewat. Tapi Lose Andrian mau katakan, hari ini, waktu kita berbicara mengenai sifat, karya, karakter, dan siapa itu Allah, kita akan menemukan satu hal di dalamnya. Yaitu apa Lose Andrian? Dia adalah Allah atau pribadi yang kekal. Nah, di hari ini di hari terakhir kita akan belajar tentang pribadi Allah yang kekal. Sekalipun semuanya tidak kekal, tapi Allah itu adalah pribadi yang kekal. Wah, ngomong-ngomong, adik-adik tahu nggak apa itu kekal? Nah, tadi Lose Andrian sudah jelasin ya, kekal itu bertahan selama-lamanya, abadi, tidak akan pernah berakhir, tetap ada, bahkan dia selalu ada. Untuk itu di yang pertama ini, arti dari Allah yang kekal atau Allah yang selama-lamanya itu artinya Allah yang selalu ada dan akan ada sampai kapanpun. Kita bisa hilang, kita bisa lenyap, manusia bisa mati, tapi Tuhan itu akan selalu ada. Dia akan selalu hidup dan dia itu, adik-adik harus tahu ya, sebelum kita ada, sebelum dunia diciptakan, sebelum orang-orang tua yang dulu, orang-orang tua yang lama-lama itu ada,
Tuhan itu sudah ada. Karena dia pribadi yang kekal, yang dari dulu itu sudah ada. Nah, dan bagian ini pernah Tuhan Yesus katakan. Atau kita bisa melihat bukti perkataan Tuhan bahwa dia itu sudah ada dari zaman dulu. Dari sebelum apapun ada, dia sudah ada. Coba kita baca nih di Yohanes 8 ayat 58. Kita baca di Yohanes 8 ayat 58. Coba kita buka nih. Yohanes 8 ayat 58. Lalu seandainya bacain ya buat anak-anak Brave Kids di rumah. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Waduh, Abraham itu kan perjanjian lama ya. Sudah lama sekali lah, lama banget. Apalagi juga Tuhan juga bilang ini waktu yang sudah lama banget juga ya. Dan Tuhan bilang sebelum Abraham ada, atau orang-orang pada waktu itu tahu nenek moyangnya bangsa Israel, Tuhan sudah ada. Tuhan sudah ada. Tuhan sudah ada. Artinya adik-adik, artinya apa bagi kita? Bahwa itu Tuhan sudah ada dari zaman dulu, dia sudah berkarya, dia sudah hadir dari zaman dulu. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah tidak ada, selalu ada. Lalu, apa artinya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan kalau Tuhan itu selalu ada? Nah, itu berarti kalau Tuhan selalu ada, berarti tidak ada sedetik pun di dalam hidup kita tanpa disertai oleh Tuhan. Wah, mantap ya. Kenapa? Karena dia selalu sertai hidup kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan itu selalu ada untuk kita. Dia tidak akan pernah pergi, dia tidak akan pernah berakhir, dia selalu ada untuk menyertai kehidupan anak-anak Tuhan di dalam dunia ini. Bahkan sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah ada. Waktu dunia diciptakan, Tuhan juga ada. Ikut menciptakan dunia untuk mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu anak-anak Brave Kids, Laus Anden mau katakan, kalau Tuhan selalu ada, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Maka kita nggak boleh takut. Kenapa Laus Anden kita nggak boleh takut sekalipun hari ini mungkin ada hal yang susah, berat, ada masalah dalam keluarga, atau mungkin susah di dalam sekolah, atau mungkin juga hari ini kita masih takut dengan virus corona. Kenapa kita nggak perlu takut? Karena Tuhan selalu ada. Bahkan dia ada di masa depan kita. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa ya. Allah yang kekal bukan cuma berarti Allah yang selalu ada, menunjukkan bahwa dia ada, tapi dengan kehadiran bahwa dia ada, itu berarti membuktikan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Atau mungkin angka yang paling kecil ya, mikrodetik. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Wah, luar biasa. Karena dia Allah yang kekal. Terus apalagi Laus Andrian? Allah yang kekal juga artinya adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu sekali, zaman dulu, Tuhan pernah menunjukkan kuasanya untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan ketika mereka teriak minta tolong kepada Tuhan. Sekarang pun Tuhan yang sama, Tuhan dengan kuasa yang sama, Tuhan yang tidak berubah. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga bisa meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa kita. Dan dia pasti bekerja dengan kuasa yang sama seperti menolong bangsa Israel di zaman itu. Kenapa? Karena dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang tetap sama. Dia Allah yang kasihnya tetap tidak pernah berubah. Dan dia Allah yang pribadinya itu kekal. Waduh, luar biasa ya. Kalau manusia kan kadangkala bisa berubah ya. Dari yang muda jadi tua ya. Dari yang dulunya mungkin bisa kuat ya, tapi akhirnya bisa berubah jadi lemah. Dari yang dulunya bisa banyak mikir, tapi akhirnya berubah
Jadi susah mikir, kadangkala lupa, kadangkala juga nggak bisa tolong orang lain ya. Dari yang dulunya mungkin pinter, tapi perlahan-lahan karena sudah memasuki umur yang tua, udah lupa-lupa ya, kadangkala sudah susah untuk belajar dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan Tuhan. Dia pribadi yang tetap, yang tidak berubah, yang kekal, yang selalu sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk itu, karena dia pribadi yang tidak pernah berubah, maka di dalam kuasa, di dalam pertolongannya pun tidak pernah berubah. Kalau kita baca Alkitab di Perjanjian Lama, Tuhan itu hebat sekali menolong dunia, menolong anak-anak Tuhan. Kita pun hari ini juga sama. Kita bisa melihat kan bagaimana Tuhan luar biasa menolong dunia, menolong kita, sekalipun hari ini ada virus corona. Kita masih bisa sehat ya. Sekarang sudah ada vaksin, juga ada banyak hal yang bisa menolong kita. Itu berarti dia Allah yang luar biasa. Nah, selain itu juga, dia bukan cuma pribadi yang ada, bukan cuma pribadi yang tidak berubah karena dia kekal, tapi karena Allah itu adalah Allah yang kekal, dia Allah yang akan terus mengawal. Mengawal siapa sih, Lause? Mengawal dunia dan isinya. Mengawal kita. Sekalipun dunia ini tidak kekal, akan berakhir. Tapi Tuhan tidak akan pernah berakhir. Dia tetap akan menjaga dunia ini. Sekalipun manusia ya, silih berganti, ada yang lahir ya, ada yang mati, baru juga ada banyak hal yang terjadi di dunia ini. Tapi Tuhan selalu ada untuk kita. Coba kita buka di Matius 24 ayat 35. Apa sih dibilang di situ? Matius 24 ayat 35. Bilang begini nih. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi katanya akan berlalu. Ya, suatu saat ya akan berakhir. Tapi perkataanku, firman Tuhan dan Tuhan itu sendiri tidak akan berlalu. Wih, keren ya. Sekalipun segala sesuatu, mungkin juga diri kita, kesehatan kita, atau mungkin apapun itu bisa hilang, kita bisa kehilangan uang juga. Tapi Tuhan tidak akan pernah berlalu. Dia tetap selalu ada. Untuk apa? Untuk menjaga umat-umatnya. Wih, keren ya. Sekalipun semua gak bisa tolong, tapi ada Tuhan yang mampu tolong kita. Bahkan Tuhan juga bilang di Wahyu 21 ayat 6. Apa sih Tuhan bilang di situ? Coba lo santen bukain ya. Tuhan bilang begini nih, di Wahyu. Lo santen bukain, hari ini kita banyak buka Alkitab ya. Wahyu 21 nih, lo santen bukain ke anak-anak semua. Wahyu 21 ayat 6 bilang begini nih. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega itu apa sih, Los Andrian? Nah, itu satu bahasa atau satu kata di dalam bahasa Yunani ya, Alfa dan Omega. Itu artinya bahwa Tuhan itu adalah yang awal dan yang akhir. Apa sih, Los Andrian? Susah deh. Artinya yang awal dan yang akhir itu apa? Pokoknya artinya adalah Tuhan itu adalah pribadi yang akan terus ada, yang tidak akan pernah berakhir, yang sudah ada dari dulu dan sampai selama-lamanya, yang selalu bersama-sama dengan manusia. Dan nanti di akhir segala sesuatu, Tuhan juga dong yang akan menyambut dan membawa anak-anak Tuhan untuk masuk di dalam kekekalan. Kita nanti akan mati, akan melewati dunia yang tidak kekal ini, akan masuk, akan disambut oleh Tuhan, akan dibawa oleh Tuhan di tempat yang kekal, di suasana, di kondisi yang kekal, di mana di tempat itu tidak akan lagi ada sesuatu yang membatasi kita. Kalau saat ini kita bisa sakit ya, kita bisa tua, kita bisa lupa, semuanya itu gak kekal ya, apa-apa bisa habis. Nanti kita akan masuk di tempat bersama-sama dengan Tuhan, di tempat yang kekal, yang abadi, yang tidak pernah berubah, yang sama. Ya apalagi Los Andrian, yang selama-lamanya. Tidak ada lagi waktu yang membatasi kehidupan kita. Waduh, luar biasa ya. Dan Los Andrian juga mau bilang, Allah yang kekal juga adalah Allah yang dapat melakukan segala sesuatu melampaui semua hal.
karena dia pribadi yang luar biasa. Coba adik-adik perhatikan di Keluarannya. Ingat nggak di Keluaran 3 ayat 14 itu bilang apa? Keluaran 3 ayat 14 bilang begini nih. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada Israel, ini akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ini satu jawaban Tuhan ketika Musa tanya kepada Tuhan. Tuhan siapa sih? Tuhan, nama Tuhan apa? Kalau nanti orang tanya dan lain sebagainya mau jawab apa? Terus Tuhan bilang, aku adalah aku. Kenapa Tuhan mau bilang aku adalah aku? Tuhan tidak menyebut nama atau tidak menyebut tempat atau tidak menyebut sesuatu yang pada waktu itu orang kenal. Kenapa? Karena Tuhan mau bilang bahwa dia ada pribadi yang kekal, pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh satu hal pun. Dia Allah di luar apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Dia Allah yang tidak dapat dikontrol oleh apa sih Lause? Oleh kekuatan, kondisi atau pemahaman manusia. Pada waktu itu orang-orang Israel juga orang-orang Mesir percaya kan Allah-Allah pada waktu itu Allah-Allah yang punya nama. Oh, kalau Allah yang namanya ini berkuasa di sini, Allah yang namanya B berkuasa di misalnya di laut, di udara, di sungai dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Untuk itu tidak ada satu hal pun yang boleh membatasi Tuhan. Karena Dia pribadi yang apa? Yang kekal. Kalau dibatasi berarti Dia sama dengan manusia. Pribadi yang tidak kekal, yang dibatasi oleh waktu, oleh kekuatan, oleh apa? Oleh ruang, oleh tempat. Sedangkan Dia Allah bukan dibatasi oleh, kalau kita punya Tuhan hanya berkuasa di laut, kalau ada apa-apa di dalam darat, di dunia, di udara, bagaimana dong? Nah, jadi Tuhan bilang Dia berkuasa atas segala sesuatu. Maka kita harus bersyukur kalau kita punya Tuhan yang kekal. Sekalipun hari ini mungkin aduh susah ya, berat ya. Tapi minimal Allah yang kekal itu kita bisa belajar mengenai tadi. Allah yang selalu ada, Allah yang tidak akan pernah berubah, selalu tolong kita. Allah yang akan memimpin kehidupan kita, dan hari ini juga ada Allah yang kekal itu Allah yang tidak terbatas. Yang sekalipun segala sesuatu tidak dapat tolong kita, bisa hilang, Tuhan tetap bisa mengerjakan untuk kita. Dia tetap mengasihi kita, tetap ada dan selalu ada untuk manusia. Menjadi apa? Menjadi Tuhan dan sahabat sejati kita. Waduh, luar biasa ya. Kita boleh pelajari sifat-sifat Allah dari yang pertama sampai hari ini tentang yang kekal. Oke? Rosandian berharap semoga anak-anak Brave Kids yang hari ini mengikuti ibadah juga firman Tuhan boleh mengerti dan boleh bersyukur punya Tuhan yang luar biasa yang juga kita kenal dengan nama siapa? Tuhan Yesus ya. Yuk, mari kita berdoa. Yuk anak-anak Brave Kids, kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa, memohon firman Tuhan untuk boleh kita mengerti, kita lakukan, juga kita imani, sekaligus juga kita mau berdoa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong supaya firman-Mu boleh kami mengerti, kami imani, kami lakukan, dan juga boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur punya Allah yang kekal. Tapi Allah yang kekal itu tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri, tapi karena ada Allah yang kekal itu, Allah yang juga boleh berguna. Allah yang boleh memberikan dampak kekekalannya bagi kami anak-anak Tuhan. Di mana Tuhan selalu ada buat kami, tidak terbatas bisa menolong kami kapanpun. Bahkan Tuhan selalu memimpin kehidupan kami, dan kelak nanti Tuhan juga yang akan membawa kami masuk di dalam kekekalan, di tempat yang Tuhan sudah sediakan untuk kami di sorga yang mulia. Tuhan pimpin Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan memberkati mereka, menolong aktivitas mereka, memimpin sekolah mereka, juga boleh memberkati orang tua mereka. Tuhan juga tolong anak-anak Brave Kids dimanapun berada, kalaupun ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang mungkin lagi kesusahan Tuhan tolong, atau mungkin Tuhan juga boleh memberkati kehidupan keluarga mereka. Dan hari ini juga Tuhan, kami semua
anak-anak Tuhan dan juga anak-anak Brave Kids GKI Citra Garden juga bersyukur kalau hari ini juga kami sama-sama boleh bersyukur buat hari ulang tahun gereja kami GKI Citra. Tuhan pimpin, Tuhan tolong supaya gereja kami GKI Citra boleh terus bertumbuh, bertambah usia, boleh semakin bertambah cinta Tuhan. Dan gereja kami Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami juga sebagai jemaat, anak-anak yang Tuhan sudah utus di dalam gereja ini, boleh hidup melayani Tuhan melalui gereja GKI Citra. Tuhan pimpin Tuhan usia ini, gereja kami, supaya boleh terus diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, adik-adik, hari ini bukan cuma kita akan mengakhiri pengajaran kita tentang sifat Allah, karakternya, tapi juga tadi Laos Andrian juga berdoa buat hari ulang tahun GKI Citra. Sama-sama hari ini kita bersyukur ya, karena hari ulang tahun GKI Citra. Yang keberapa sih? Ada yang ingat nggak yang keberapa? Ke-27. Biarlah juga hari ini adik-adik juga boleh ikut sama-sama memeriahkan hari ulang tahun GKI Citra dengan apa? Mungkin sebentar juga ya, adik-adik boleh sama-sama merayakan di rumah dengan mendoakan gereja kita bersama-sama dengan orang tua di rumah atau malam mau tidur. Ya, bye-bye anak-anak Brave Kids. Sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang. Karena kenapa? Di minggu-minggu yang akan datang kita akan masuk di dalam acara-acara yang lebih seru. Karena sudah mau Natal. Sudah mau mempersiapkan diri memasuki Christmas, Natal yang sukacita. Nah, untuk itu adik-adik jangan sampai ketinggalan untuk tidak mengikuti rangkaian ibadah memasuki masa-masa Natal yang disebut dengan apa? Advent, minggu-minggu penantian untuk memasuki atau menyambut kedatangan Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Ya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Ya, asik sekali. Jangan malu ya.
Tuhan mau berbuat baik. God is faithful. God is faithful. Dadah. God is faithful.